Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas prinsip yang ada di dalam proses rekayasa perangkat lunak. Pembahasan dalam video kali ini materinya ada 3. Yang pertama adalah tentang prinsip yang memandu proses, lalu yang kedua pembahasan tentang prinsip yang memandu praktik, dan ketiga adalah proses dalam setiap proses rekayasa perangkat lunak. Secara umum, prinsip utama pada rekayasa perangkat lunak itu dapat dipisahkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah prinsip yang memandu proses, sedangkan yang kedua adalah prinsip yang memandu praktek. Apakah perbedaan di antara keduanya prinsip yang memandu proses ini merupakan prinsip umum dan lebih cenderung bersifat teoritis, sementara itu prinsip yang memandu praktik sesuai dengan namanya merupakan prinsip teknik yang bersifat praktis. Berikut adalah rangkuman singkat prinsip-prinsip yang memandu proses dalam rekayasa perangkat lunak. 1. Cepat menggunakan pendekatan teknik sederhana dan menghindari kompleksitas yang diperlukan, yang tidak perlu. Yang kedua, proses pada kualitas. Memprioritaskan kualitas sebagai tujuan utama dalam setiap langkah pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, siap beradaptasi, bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Yang keempat, membentuk tim efektif, membangun tim yang efektif dengan anggota yang dapat mengorganisasi diri sendiri, memiliki inisiatif dan tahu bagaimana mencapai tujuan pengembangan perangkat lunak. Yang kelima, komunikasi dan koordinasi, membuat mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif di dalam tim pengembangan perangkat lunak. Keenam, mengelola perubahan, menentukan mekanisme khusus untuk mengelola perubahan, termasuk proses pengajuan, pengukuran, persetujuan, dan implementasi perusahaan. Yang ketujuh, evaluasi risiko, menyadari risiko yang mungkin akan terjadi dalam pengembangan perangkat lunak, melakukan penilaian risiko dan mengelola risiko tersebut. Ke-8, menghasilkan produk bermakna, memastikan bahwa setiap tahapan pengembangan perangkat lunak menghasilkan produk atau hasil yang bermanfaat dan relevan untuk tahap-tahap selanjutnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, tim pengembang dapat menciptakan perangkat lunak yang lebih efektif, mudah dipelihara, dan menentukan kebutuhan pengguna. Berikut adalah rangkuman singkat prinsip-prinsip yang memandu praktik dalam rekayasa perangkat lunak. 1. Divide dan conquer, memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil, diselesaikan secara terpisah, dan hasilnya digabungkan kembali. Yang kedua, abstraksi, menggunakan model atau ilustrasi untuk memahami masalah secara sederhana dan mencapai gambaran tujuan pengembangan perangkat lunak. Ketiga, konsisten, mengusahakan konsistensi dalam aspek seperti nama variabel, antarmuka, dan dokumentasi proyek. Keempat, fokus pada pemberian informasi, memusatkan perhatian pada informasi yang dihasilkan dan bagaimana informasi tersebut digunakan oleh proses dan pengguna. 5. Modularitas yang efektif, mengembangkan perangkat lunak dengan pendekatan modular, membaginya menjadi modul program yang lebih kecil dan mandiri. Keenam, pemanfaatan desain pattern, menggunakan pola penggunaan yang lebih terbukti, berguna, dan menyelesaikan masalah pada perangkat lunak yang kompleks. 7. Sudut pandang berbeda, melihat masalah dan solusinya dari berbagai sudut pandang, mencari titik tengah yang dapat diterima oleh banyak sudut pandang. 8. Perawatan perangkat lunak, memiliki mekanisme perawatan agar perangkat lunak dapat dipelihara oleh orang yang tidak terlibat dalam pengembangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, tim pengembangan dapat menciptakan perangkat lunak yang lebih efektif, mudah dipelihara, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Berikut adalah ringkasan dari 10 prinsip dengan komunikasi dan pengembangan perangkat lunak. 1. Dengarkanlah dengan fokus. Dengarkanlah dengan seksama dan klarifikasi jika perlu. Yang kedua, persiapan sebelum komunikasi. Persiapkan diri sebelum pertemuan untuk memahami masalah dan tujuan. Yang ketiga, sediakan fasilitator. Gunakan fasilitator untuk menjaga menjaga alur diskusi yang produktif. Keempat, komunikasi tatap muka. Yang kelima, catat keputusan.
Keenam, berkolaborasi. Ketujuh, tetap fokus pada pengembangan modular. Kedelapan, menggunakan gambar. Kesembilan, beralih ke pengembangan lain jika tidak ada kesempatan. 10, lakukan negosiasi. Berikut adalah ringkasan dari 10 prinsip terkait dengan perencanaan dalam pengembangan perangkat lunak. 1. Memahami ruang lingkup proyek. Kedua, melibatkan stakeholders. Ketiga, perencanaan yang iteratif. Keempat, membuat perkiraan. Kelima, mengidentifikasi pertimbangan resiko. Keenam, bersifat realistik. Ketujuh, menyesuaikan granulasi. Kedelapan, mendefinisikan kualitas. Kesembilan, mengelola perubahan. Kesepuluh, memantau perencanaan. Dalam proses perencanaan software terdapat 10 prinsip yang dapat diikuti. Yang pertama, telusuri kebutuhan. Yang kedua, persiapkan arsitektur sistem. Ketiga, pentingnya rancangan data. Keempat, perancangan antarmuka yang hati-hati. 5. Sesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Keenam, komponen yang independen secara fungsional. 7. Tidak saling bergantung. 8. Referensi yang mudah dipahami. 9. Proses perancangan interaktif. 10. Mendukung pendekatan agile. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, proses pemodelan dan perencanaan software dapat dilakukan dengan lebih efektif dan menghasilkan rancangan yang berkualitas. Berikut ringkasan prinsip yang dapat dilakukan dalam proses konstruksi, validasi, dan pengujian perangkat lunak. 1. Proses konstruksi. Persiapan sebelum coding, memahami masalah, persiapan perancangan, bahasa pemrograman, dan pembuatan unit pengujian. 2. Prinsip saat melakukan coding. Ketiga, prinsip penulisan kode program. Keempat, validasi dan pengujian. 1. Prinsip validasi. Penelusuran kembali kode program, unit testing dan refaktor kode program. 2. Preventif pengujian. Menjalankan program, membuat skenario pengujian, dan fokus pada pengujian yang berhasil menemukan error. Proses development. Mengelola harapan pelanggan dengan baik. Yang kedua, menyerahkan paket perangkat lunak yang lengkap dan sudah diuji. Ketiga, menyediakan sistem pendukung yang diperlukan. 4. Menyediakan paduan pengguna software. 5. Memperbaiki bug sebanyak mungkin sebelum diserahkan kepada klien. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, proses rekayasa perangkat lunak dapat dilakukan secara efektif dan menghasilkan software yang berkualitas. Sekian video dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.